Operasi Indomalpi kembali digelar secara mandiri dengan dukungan pesawat TNI Angkatan Udara Alfa 2904 untuk melakukan pengamanan batas wilayah udara dan laut Indonesia dengan negara Malaysia dan Filipina. Operasi Indomalpi yang seyogianya dilakukan secara bersama-sama karena kondisi pandemi COVID-19 membuat operasi Indomalpi tidak dapat dilakukan secara bersama oleh 3 negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Pada operasi kali ini, rute dibagi menjadi beberapa sektor. Rute kedua di Manado dan setelah itu pesawat Alfa 2904 akan kembali ke Jakarta. Pesawat Alfa 2904 dari Bandara Halim Perdana Kusuma melakukan take-off dari Lanut Anang Busra Tarakan menuju titik koordinat yang dituju di wilayah perbatasan udara dan perairan Indonesia. Dari kegiatan operasi Indomalpi yang digelar, belum ditemukan adanya aktivitas pelanggaran di wilayah perbatasan. Pesawat TNI Angkatan Udara Alfa 2904. Misi utamanya adalah melaksanakan pengamanan udara, dalam hal ini melaksanakan patroli yang kita sebut atau itu Indomalpi, yaitu patroli udara bersama yang dilaksanakan oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Yang seyogianya itu secara rutin kita laksanakan per 3 bulan, namun tidak menutup kemungkinan apabila ada eskalasi atau pergerakan-pergerakan baik itu di udara maupun di laut, kita laksanakan patroli. Pesawat kita Alfa 2904 ini sudah melaksanakan patroli rencananya. Dilaksanakan ke area Balikpapan, kemudian area tertentu yang sudah ditentukan, yang tentunya tidak bisa disebutkan ya areanya, yang jelas itu area perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Dibagi beberapa sektor, yang rute kedua nanti itu rencana sampai dengan Manado. Nanti akan berakhir atau bermalam sampai bermalam di Manado juga. Selanjutnya akan kembali lagi ke Jakarta. Untuk kami sebagai lanut pendukung, dalam hal ini Lanut Anang Busra, siap senantiasa mendukung operasional udara, baik itu yang bersifat latihan ataupun bersifat rutin dan kegiatan-kegiatan lain seperti dukungan-dukungan sosial atau dukungan-dukungan yang sifatnya ada permintaan dari pemerintah daerah setempat, pemerintah provinsi, dan lain-lain dalam konsep yaitu OMSP, Operasi Militer Selain Perang. Nah, itu belum ada atau belum ditemukan yang istilahnya dengan sengaja melanggar batas wilayah teritorial kita, itu belum kami temukan. Kalau masih di ZEE kan masih bisa dilintasi oleh pelayaran maupun penerbangan umum ya. Tapi kalau yang melintasi ke teritorial kita, batas teritorial kita sampai sejauh ini belum kami temukan. Baik itu apalagi yang militer, termasuk yang nelayan-nelayan luar pun masih di areanya mereka, baik itu Malaysia maupun dari Filipina. Tapi sejauh ini alhamdulillah masih kondusif, masih aman. Kalaupun kita laksanakan secara mandiri di masa pandemi ini, jadi kalau tadi disampaikan Indomalpi kan ada Indonesia, Malaysia, Filipina. Namun karena pandemi mereka juga masih belum berkenan hadir di sini, sehingga kita laksanakan secara mandiri karena kegiatan ini harus tetap dilaksanakan, ada ataupun tanpa ada mereka yang bisa hadir di sini. Nantinya, hasil pemantauan dan pengawasan yang diperoleh selama operasi Indomalpi digelar akan dilaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Operasi Indomalpi digelar setiap 3 bulan di bawah pengawasan Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara II yang bermarkas di Makassar. Kami di sini melaksanakan Trilateral Air Patrol yang dilaksanakan oleh 3 negara. Untuk teknis pelaksanaannya, kita take off dari Lanut Anang Busra, melaksanakan patroli dengan ketinggian 1.500 feet di atas permukaan air, kurang lebih selama 1,5 sampai dengan 2 jam di area-area yang telah ditentukan. Untuk koordinasinya, kita melaksanakan koordinasi dengan angkatan-angkatan lain, baik polisi, angkatan laut, dan satuan-satuan lain yang telah ditunjuk oleh Trilateral Air Patrol atau yang kita sering sebut dengan Operasi Indomalpi. Dan hasil yang sudah kita dapat berupa foto maupun laporan koordinat, kita laporkan ke komando atas untuk ditindaklanjuti bagaimana penindakan selanjutnya. Kami di sini terdiri dari 9 kru, dari 7 kru pesawat dan 2 kru dari Dispotrut AU, yaitu Dinas untuk Pemotretan Udara yang khusus melaksanakan pemotretan dari pesawat secara aerial
dan hasilnya bisa kita masukkan ke dalam laporan. Untuk hal yang menonjol, kami di atas pada dasarnya kami mengambil gambar aktivitas yang di bawah, baik berupa kapal nelayan, kapal tongkang, maupun aktivitas-aktivitas yang di daerah perbatasan, kebanyakan pertambangan, dan kita mengambil image tersebut untuk dilaporkan kepada komando atas. Untuk pesawat ini kami mempunyai kualifikasi untuk melaksanakan patroli terbatas dan teknologi yang mumpuni di pesawatnya. Jadi kita punya satelit cuaca, radar, dan bisa mendeteksi kapal yang ada di bawah. Siti Ardiani, TVku.